kalau teman-teman lihat di beberapa literatur tentang Henry Giro itu beberapa buku-bukunya tulisan-tulisan Henry Giro itu mendapatkan forward ya kata pengantar atau endorsement dari Paulo Freire gitu kan. Jadi saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh atau diproduksi pemikiran, gagasan oleh Henry Giro itu banyak dipengaruhi, banyak diberikan fondasi intelektualnya oleh Paulo Freire gitu ya, gitu. Nah, eh, yang menarik salah satunya tadi di luar soal tentang pedagogi, tentang youth studies, tentang neoliberal, tentang higher education dan seterusnya. Menurut saya yang menarik adalah guru concernnya Henry Giro ini sebagai intelektual. Ini yang nanti bagian berikutnya saya akan menjelaskan kenapa Henry Giro menyebutnya intelektual gitu kan. Eh, Kenapa guru disebut intelektual gitu kan. Dan apa argumentasinya gitu kan. Nah, tentu dari awalnya tesisnya Jiro itu Jiro ingin menempatkan bahwa guru itu bukan hanya semata-mata hanya sebagai apa untuk mentransfer pengetahuan gitu loh ya. Ini kan yang selama ini kita asumsi di Indonesia yang memiliki pandangan bahwa dan mungkin bukan hanya di Indonesia ya di negara-negara Asia atau Afrika misalnya gitu ya bahwa guru itu ya hanya mengajar mentransfer pengetahuan sesuai dengan struktur kurikulum formal di negara melakukan assessment, ya that's all, finish, selesai gitu kan. Jadi pandangannya adalah guru yang konvensional kira-kira gitu ya, atau tradisional, perspektif yang tradisional. Jadi eh, sebagai agen dari kurikulum, mentransfer pengetahuan, target-target pencapaian selesai dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi yang di Jiro dia melampaui itu gitu loh. Dia ingin menerobos cara pandang konvensional yang ternyata guru tuh nggak semata-mata itu gitu kan. Nah, itu yang kemudian disitulah Henry Jiro mengintrodusir yang tahun 8384 kita menyebut sebagai critical pedagogy atau pedagogi kritis gitu kan dan seterusnya pendidikan kritis sampai ke yang salah satu yang nanti akan kita bahas adalah tentang guru sebagai intelektual. Nah, tadi saya sampaikan kenapa kita perlu mengkaji, kenapa perlu ngaji, kenapa saya bilang ngaji, karena yang ngaji itu kan adalah kita mengkaji secara terus-menerus, tadarus gitu ya, ngadres kalau di istilah-istilah kampung tuh ngadres gitu kan, nggak pernah berhenti terus membaca sampai tuntas gitu kan. Itu juga yang kami lakukan di P2G. Teman-teman em, ada yang concern dengan ini, terus sharing, ada referensi buku-buku e-booknya kita diskusikan gitu kan. Dan termasuk yang kita diskusikan bulan ini adalah kita ingin apa namanya mengkaji itu secara lebih mendalam gitu kan. Apa dengan segala macam sumber daya yang kita miliki tentu kita ingin memberikan kontribusi yang lebih luas bukan hanya buat guru sebenarnya tapi juga buat siapapun gitu kan karena kalau kita nanti lihat dalam konteks yang lebih luas di makro itu eh, yang kita sebut sebagai critical pedagogy itu juga direspon dilakukan juga oleh teman-teman dari aktivis gerakan lingkungan, gerakan buruh gitu kan, gerakan petani, lingkungan, pers, akademis gitu kan dan seterusnya gitu kan. Jadi eh, Henry Giro ini hanya memberikan starting pointnya di critical pedagogy itu di pendidikan, tapi dalam konteks yang lebih luas itu dia memiliki spektrum yang lebih luas di berbagai dimensi yang lainnya. Nah misalnya yang menarik sekarang eh, saya lihat di komunitas akademisi Fakultas Hukum, teman-teman hukum, mulai mengembangkan yang namanya adalah critical legal studies. Bayangkan, jika kita menengok pendekatan legal studies yang sangat-sangat normatif dan sangat-sangat konservatif gitu ya, dengan kita merujuk ke KUHP, warisan kolonial dan seterusnya. Nah, sekarang teman-teman di akademisi hukum yang kritis itu mulai mengembangkan yang disebut sebagai critical legal studies. Wah, ini luar biasa. Jadi cara pandang yang lebih progresif untuk melihat hukum gitu kan. Bahwa soal apa hukum itu soal kemanusiaan, ada soal mengenai emansipatoris, ada soal mengenai keadilan sosial, ada soal yang lainnya gitu. Nah, sama dengan pendidikan di sini gitu ya. Jadi pendidikan itu juga yang Giro lakukan sejak tahun 8384 dengan critical pedagogy itu sudah mengembangkan bahwa pendidikan itu nggak semata-mata ya sekolah yang formal, Anda dapat ijazah, kemudian Anda lulus, enggak, tapi ada beyond of expectation yang melampaui itu gitu loh, ya. Nah,
isunya adalah mengenai apa? Soal tadi social justice, ketidaksetaraan, soal political political discourse dan soal ekonomik ya, yang itu juga berkelindan dengan isu mengenai critical pedagogy dan kenapa guru terlibat di situ sebenarnya karena kenapa guru di apa ditempatkan Lagi pada belajar. kenapa guru ditempatkan pada posisi yang intelektual sebagai intelektual. Sebenarnya kalau kita lihat itu Jiro ingin menempatkan, ingin memuliakan guru gitu loh. Jadi yang kita pahami guru adalah hanya mereka yang ngajar di kelas gitu kan, ya yang kita alami semua sekolah gitu ya. Dan sebagian di antara teman-teman juga adalah menjadi guru mengajar di kelas. Eh, nggak hanya sebatas itu gitu loh. Jadi intelektual intelektual itu artinya guru tidak semata-mata mengajar materi di kelas, tapi dia terlibat dalam isu-isu mengenai pendidikan, terlibat dalam aktivisme, terlibat dalam tadi yang diintrodusir oleh Bung Alfian juga adalah terlibat dalam apa namanya policy making proses misalnya di level-level yang dia mikro gitu ya. Nah, Jiro dia ingin melakukan di situ sebenarnya gitu ya. Jadi ini kalau saya lihat itu kira-kira Jiro membakar gitu ya, memprovokasi kita bahwa eh, guru tuh pada posisi yang juga sebagai seorang intelektual gitu loh. Selama ini kan kita memahami intelektual itu, oh itu adalah seorang akademisi, seorang peneliti, ya kayak kayak misalnya Bung Anggi di BRIN, saya di kampus gitu kan, ini yang profesor di mana-mana itu intelektual, no gitu loh. Itu adalah cara memandang intelektual yang sempit gitu. Itu cara memandang intelektual yang yang simplifikasi gitu ya. Nah, Jiro ingin menerobos cara pandang itu bahwa intelektual itu tidak hanya terlokalisir di pusat riset, tidak terlokalisir di yang namanya higher education, tidak terlokalisir di kementerian gitu. Tapi buat teman-teman yang dia memang concern di gerakan-gerakan budayawan, budaya lokal, di gerakan-gerakan alternatif LSM, NGO gitu kan. Ketika dia terlibat dalam produksi pengetahuan, ketika dia terlibat dalam concern dalam isu-isu publik gitu ya, isu publik, isu soal kemiskinan, ketidaksetaraan dan seterusnya, maka sebenarnya Jiro mengatakan that's called as intellectual atau public intellectual gitu loh ya. Nah, karena apa? Karena isunya di sini dia isu mengenai social justice, mengenai politik dan seterusnya gitu kan. Nah, oke. Jadi tesis cara pandang yang mapan tentang pendidikan, tentang apapun itu ya, social construction mengenai di bidang-bidang yang lain, eh, Jiro mencoba melakukan dekonstruksi gitu kan, bahwa nggak hanya soal transfer pengetahuan gitu kan, not only knowledge transfer, tapi juga ada alat untuk, nah yang disebut sebagai apa? Sebagai emansipatoris gitu loh. Nah, yang dimaksud dengan emansipatoris tentu kan nggak juga secara saklek bahwa oh ini masyarakat ini bisa berubah dari yang tadinya miskin menjadi kaya dan seterusnya enggak, tapi pada level tertentu apa dia memulainya apa yang itu dengan knowledge gitu ya. Apa yang dengan knowledge changing ya, perubahan pengetahuan, kemudian kesadarannya dari yang tadinya dia dimanipulasi oleh elit-elit politik, oleh elit-elit agama gitu kan. Dia kemudian mencoba reflektif dan berubah, tidak lagi dimanipulasi oleh elit politik, tidak lagi dimanipulasi oleh elit agama. Kalau kemarin kita dengar-dengar eh, jualan agama gitu kan. Nah, itu adalah bagian dari yang knowledge, perubahan dari pengetahuan, kemudian ke kesadaran gitu loh. Itu adalah bagian dari cara kerja kita, cara kerja intelektual untuk bisa merubah di situ gitu, di bagian itu gitu ya. Oke. Nah, ini eh, tentu banyak buku-buku Henry Jiro ya yang kalau kita lihat di secara eh, produk produk produktifnya itu luar biasa gitu kan, jurnal-jurnal gitu kan. Bung Ferry nanti bisa cerita mungkin ada berapa ratus artikel bukunya Henry Jiro yang dia sudah koleksi untuk kepentingan disertasi doktoralnya di filsafat UGM. Tapi saya hanya ingin memberikan empat empat buku ini yang ini tuh adalah sebenarnya kalau saya menyebut tadi kayak buku babonnya gitu loh ya. Kayak buku babonnya kalau kita mau ngaji tentang Henry Jiro ya paling nggak empat buku ini. Ini harus hatam gitu kan. Ini harus hatam, harus betul-betul ya, ngolotok gitu ya, ngelotok ininya. Nah, buku yang pertama ini adalah yang berjudul ini yang menurut saya harus harus kalau
kalau teman-teman ingin mendalami Henry Giro dan me- merasa bahwa kita adalah bagian dari aktivisme pendidikan gitu ya. Jadi pendidikan maksud saya adalah Anda bukan hanya sebagai bukan hanya sebagai guru atau dosen ataupun apapun, tapi juga terlibat dalam aktivisme-aktivisme pendidikan. Nah, ini di buku yang berjudul Theory and Resistance in Education, A Pedagogy for the Opposition. Ini buku yang nah, teman-teman bisa lihat di sini itu forwardnya itu dari Paulo Freire. Ini buku yang saya kalau nggak salah 83 atau 84 terbitnya. Dan ini buku pertama yang Henry Giro yang mengenalkan, mengintrodusir, menginisiasi mengenai critical pedagogy di sini, gitu ya. Gitu. Ini yang, nah bisa dilihat di sini ya, di covernya itu ada endorsement dari Paulo Freire, buku yang sangat penting gitu kan, dan harus dibaca oleh siapapun yang uh, punya uh, punya intens, punya concern dengan dalam bidang pendidikan, teori sosial dan juga critical practice gitu ya. Itu dari Paulo Freire dan di halaman berikutnya itu ada forward kata pengantar dari Paulo Freire gitu ya. Eh, kenapa judulnya adalah Theory and Resistance in Education? Karena Jiro ingin menempatkan bahwa satu dia ingin menjelaskan pemetaan, melakukan teoretisasi dari pendidikan, tapi sekaligus dia juga ingin menawarkan apa yang disebut sebagai resisten, ya, perlawanan dalam pendidikan. Perlawanan, kenapa disebut dengan perlawanan? Karena dia ingin melakukan perlawanan terhadap kekuatan-kekuatan yang tadi tradisional, konservatif, atau ideologi-ideologi yang dominan, misalnya gitu kan. Eh, Misal kalau di konteksnya di Amerika dia bicara soal rasisme, gitu ya, bicara soal white white people versus black people, misalnya gitu kan, atau eh, apa apa itu neoliberal, misalnya kapitalisme, misalnya gitu ya. Dia ingin melakukan itu bahwa dengan pendidikan itu bisa membongkar gitu ya, bisa membongkar kesadaran siapapun, gurunya maupun siswanya untuk terbuka cara pandangnya, point of view-nya gitu ya, menghadapi eh, penindasan, menghadapi ketidaksetaraan dan seterusnya gitu kan. Nah, di subtitlenya itulah kemudian menyebutkan dengan A Pedagogy for the Opposition. Ini yang menurut saya sangat provokatif judul bukunya gitu kan. Nah, makanya tahun 83-84 ketika buku ini terbit, ini menurut saya saat itu ini seperti seolah-olah menghentak gitu ya, menghentak dalam dalam praktek pendidikan global gitu ya. Dan itulah kemudian setelah itulah orang kemudian mempelajari, meneruskan, mengkaji, mendiskusikan apa yang disebut sebagai critical pedagogy gitu ya dari Henry Giro ini gitu. Jadi sekali lagi buku ini menurut saya buku yang kitab sucinya Henry Giro gitu ya. Bagi teman-teman yang punya concern, punya intens di sini, tentu saya kira saya rekomendasikan ini harus bisa membaca buku ini gitu ya. Nah, yang kedua, nah ini ada yang Schooling and the Struggle for Public Life, Critical Pedagogy in the Modern Age. Ini juga buku yang menurut saya menarik gitu ya, dari yang buku yang pertama ini. Sekolah dan bagaimana perjuangan dalam isu publik, kehidupan-kehidupan publik. Soal apa? Soal ekonomi, kemiskinan gitu kan, ketidaksetaraan, penindasan gitu kan. Nah, disitulah dia mulai mention apa yang disebut sebagai critical pedagogy dalam kehidupan era modern itu gitu ya. Nah, yang ketiga, nah ini eh, pedagogy and the politics of hope gitu ya. Theory, culture and schooling. Nah, yang menarik adalah kalau teman-teman mau kenapa bertanya adalah kenapa Henry Giro sering menyebut sebagai pedagogi, tidak pendidikan gitu kan. Nah, ini menurut saya pertanyaan menarik. Ini pertanyaan yang menunjukkan ada basis epistemologis dari seorang Henry Giro gitu kan. Di berbagai publikasi-publikasi apa paper, buku dan seterusnya. Dan ketika buku pertama yang tadi Theory and Resistance in Education dan A Pedagogy for the Opposition, itu di situ udah jelas di dalamnya menjelaskan mengenai critical pedagogy dan seterusnya. Kenapa pertanyaannya? Karena pedagogi itu memiliki satu semangat, satu spirit pembebasan gitu ya, yang itu tidak dilakukan oleh konsep yang bernama education gitu loh. Jadi education itu
dalam pandangan Jiro itu ya hanya sebatas orang datang ke sekolah, datang ke perguruan tinggi, kemudian dia eh, gurunya, dosennya ketemu dengan murid, mahasiswanya, transfer pengetahuan, dapat ijazah, ada assessment, ada penilaian, evaluasi, ya that's all, selesai gitu loh. Nah, tapi disitulah kemudian Jiro melihat bahwa oh tidak, ini lebih dari itu sebenarnya gitu ya. Nah, makanya kemudian disebutlah sebagai critical pedagogy atau pedagogi di sini gitu kan ya. Makanya kemudian kalau teman-teman di bagian buku-buku yang lainnya bisa dicek itu di situ eh, eh, konsep. Jadi bukan hanya semata-mata konsep atau definisi pedagogi itu, tapi itu adalah eh, satu basis epistemologis dan juga aksiologis dari Jiro bahwa pedagogi itu melampaui gitu ya daripada semata-mata pendidikan yang ya tadi hanya dipahami hanya sebatas transfer pengetahuan ansih kira-kira gitu ya. Nah, itu buku ketiga. Nah, di antara buku-buku yang empat buku ini, kenapa saya mengambil empat buku ini? Karena ini buku yang menurut saya fondasi di sini gitu ya. Jadi tentu banyak yang lain. Nanti di sesi minggu depan ada Bung Anggi yang tentang bicara soal youth studies atau eh, apa isu mengenai pemuda atau remaja atau Bung Ferry tentang yang lainnya. Tapi kira-kira buku inilah menjadi fondasi di situ. Dan apa juga yang menarik dari empat buku ini menurut saya Henry Jiro menyebutnya ada beberapa dengan schooling ya schooling. Jadi nah sama buku yang Pedagogy and the Politics of Hope juga dia menyebut mention schooling. Kemudian juga buku yang Henry Jiro yang pertama itu sorry yang Schooling and the Struggle for Public Life itu juga menyebut dengan schooling gitu ya. Nah, kenapa menyebut dengan schooling? Nah, Henry Jiro memandang bahwa schooling atau sekolah itu gitu ya, itu dia tidak bisa lepas dari konteks makronya. Soal apa? Soal tadi ketidaksetaraan, soal kemiskinan, soal apa ideologi yang dominan gitu. Dan disitulah ketika dia bicara soal sekolah, dia masuk mengenai apa? Mengenai praktek-praktek pedagogi untuk membuat anak-anaknya lebih terbuka, lebih melek politik, lebih melek mengenai rasisme dan seterusnya gitu ya. Nah, yang keempat, nah ini buku yang berjudul Teacher as Intellectual. Ini yang nanti kita akan bahas. Toward a Critical Pedagogy of Learning, ya kan? Nah, dia udah mulai menyebut lagi critical pedagogy dan ini menariknya adalah eh, buku ini lengkap. Ini paket lengkap. Introduction-nya dari Paulo Freire, kemudian eh, pengenal kata pembukanya dari Paulo Freire dan kata pengantarnya dari Peter McLaren. Nah, soal Peter McLaren ini menarik juga. Ya, saya kenal, saya ya lumayan dekat lah, nggak kenal banget, tapi belum pernah ketemu dengan Peter. Saya biasa lewat email-emailan lewat dengan Peter kalau saya perlu referensi, kalau saya perlu surat rekomendasi, Peter yang memberikan. Peter juga sekarang umurnya hampir 80, udah sakit-sakitan. Nah, Peter McLaren adalah orang yang memberikan kata pengantar untuk buku saya. Buku pertama saya Sosiologi Kurikulum ya tahun 2011 gitu ya. Jadi eh, lewat email-emailan, kemudian dari situlah saya kenal. Sering lewat email, lewat apa gitu kan, minta surat pengantar, surat referensi. Kalau saya daftar beasiswa, daftar fellowship ke luar negeri, itu Peter langsung kasih ke saya dan bahkan dia bilang Rahmat kamu bikin draft suratnya nanti tinggal saya tanda tangan. Jadi udah udah kenal gitu kan. Cuma sekarang sakit-sakitan karena dia kena apa kayak stroke gitulah gitu ya. Nah, jadi di generasi critical thinking itulah Paulo Freire itu jadi mentornya, jadi gurunya, suhunya lah gitu ya. Nah, juniornya itu adalah Henry Giro, kemudian Michael Apple dan Peter McLaren. Ada yang lain-lain sebenarnya, tapi kalau yang mencuat mungkin ya tiga ini, apa Henry Giro, Michael Apple dan Peter McLaren yang kira-kira umurnya itu 70-an, 75 ke atas lah gitu ya, 70-an ke atas itu. Oke, nah ini pertanyaannya tadi. Kita mulai masuk ke kenapa menyebut sebagai guru sebagai intelektual gitu kan. Ini yang menurut saya menarik sekali gitu kan. Buku tadi Teacher as Intellectual itu buat saya adalah ya karena saya juga merasa guru ya. Saya guru kebetulan juga gurunya tapi di kampus gitu kan. Tapi saya lebih 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 bangga menyebut diri saya sebagai guru dibandingkan sebagai dosen gitu kan. Karena ya saya punya mahasiswa juga yang mereka adalah calon-calon guru. Jadi saya lebih bangga menyebut diri saya sebagai guru.
Nah, buku Teacher as Intellectual itu menurut saya buku yang sangat provokatif. Nah, ciri ciri judul-judul bukunya atau judul-judul papernya dari Jiro itu memang provokatif sekali gitu ya. Dan tapi kalau kita masuk ke dalam dunia ada pemikiran kritis, ya kita biasa menganggap itu gitu kan, menganggap itu hal yang biasa. Kenapa misalnya itu adalah apa intelektual publik gitu kan? Karena di sini gitu kan. Nah, tesis pertama tadi bahwa guru bukan hanya semata-mata penyampaian materi atau pengetahuan, tapi agen perubahan. Perubahannya itu maksudnya adalah tentu perubahan dalam sebagai starting pointnya adalah untuk membuka cara pandang, membuka perspektif, ya open minded gitu kan, punya kesadaran kritis. Nah, itu sebenarnya disitulah guru sebagai seorang intelektualis itu. Nah, saya sering bilang kalau tahun ini saya ngisi pelatihan guru-guru di Jakarta ya, keliling di 5 wilayah dengan berbagai macam topik dan juga kepala sekolah, kepala TU gitu ya. Eh, dan terutama di level guru-guru pelatihan sesi yang peserta adalah guru-guru. Saya sering sampaikan bahwa jadi saya dikasih materi pelatihan yang teknis gitu ya. Tapi kadang ya kalau udah di kelas kan kita udah kelola sendiri ya. Jadi akhirnya saya masuk tentang ya udah mulai masuk tentang kesadaran kritis lah, mulai masuk tentang macam-macam literasi lah atau apa gitu kan. Nah, apa namanya, guru-guru itu, ya bayangkan Jakarta. Jakarta sendiri pun ketika guru-guru di Jakarta itu, ya mereka juga masih terjebaknya di pola-pola yang ya udah ngajar selesai gitu kan, assessment, apalagi kemarin selama 5 tahun kemarin PMM lah, macam-macam lah gitu kan. Jadi celah-celah untuk meneropong, untuk membangun intelektualisme itu sesuatu yang mahal, sesuatu yang langka. Memang ada, memang ada. Saya lihat satu dua orang selama saya pelatihan gitu kan. Wah, saya coba amati, wah ini bagus ini punya punya visi, punya komitmen intelektual, dia terlibat dalam isu-isu yang lebih luas gitu kan. Nah, itu bayangkan itu di Jakarta, apalagi di luar Jakarta gitu ya. Jadi kita bisa membayangkan ada disparitas yang begitu tajam bagaimana eh, pendidikan yang selama ini dipahami oleh oleh kebanyakan kita itu ada pendidikan yang pada level yang teknokrat gitu ya, pada level yang administratif gitu ya, RPP, kemudian ini apa penilaian harian, pengajaran dan seterusnya gitu ya. Jadi celah di situ nggak ada gitu ya. Nah, tesis yang kedua adalah karena apa? Karena dia terlibat dalam concern yang lebih luas gitu loh. Ya, concern dalam yang lebih luas. Pak, gimana caranya? Tentu kita bicara lebih teknis nanti gitu ya. Tapi semangat ini menurut saya adalah kalau kita ingin mengajarkan memiliki guru-guru yang punya punya visi yang lebih luas untuk terlibat dalam masyarakat gitu ya. Concern untuk pemberdayaan masyarakat, concern untuk melakukan keterlibatan masyarakat dalam isu yang lokal di situ sebenarnya. Nah, itu yang kita cari sebenarnya. Itu yang Jiro ingin dapatkan sebenarnya dari situ gitu loh. Gitu ya. Jadi kalau hanya menjadi guru yang biasa, semua orang bisa menjadi guru gitu kan. Dengan pelatihan inilah, dengan PMM lah, dengan guru penggerak lah, apalah seterusnya. Nah, tapi Jiro ingin melewati itu gitu kan. Bisa nggak itu terlampaui dengan isu-isu publik yang dia lakukan gitu kan. Misalnya, dan itu sebenarnya juga nggak terlalu bukan nggak terlalu susah. Kalau kalau visi gurunya dia apa namanya punya visi yang intelektual, itu dia bisa integrated dalam pengajaran di kelas. Dia membawa materi-materi, dia mengajak materi-materi, dia membawa, menyampaikan, mengcombine materi-materi dan konteksnya dengan isu-isu publik yang ya sosiolog Michael Buroy dia menyebutnya sebagai eh, public issue, isu publik yang tentang kemiskinan, tentang climate change, misalnya tentang literasi misalnya gitu kan, dan itu bukan hanya di ilmu-ilmu sosial gitu ya, itu semua disiplin itu bisa masuk di situ gitu kan. Pak, gimana kalau yang dengan sains itu bisa climate change, kemudian mengenai eh, apa eh, apa namanya disaster misalnya gitu kan, dan seterusnya. Permasalahannya adalah yang kalau yang saya pahami di kelas-kelas pelatihan dan bagaimana guru-guru itu adalah
cara pandang itulah yang kemudian harus dibongkar gitu ya. Karena kenapa cara pandang itu harus dibongkar? Karena selama ini guru disibukkan dengan beban administratif tadi, PMM, kemudian guru penggerak lah, kemudian dengan dan seterusnya gitu loh. Nah, di luar itu sebenarnya itu bisa untuk melibatkan dan membawa anak-anak yang tadinya misalnya dia fanatik dengan ya kalau kasus-kasus Jakarta misalnya ya pengalaman-pengalaman pasca 2017 misalnya ada yang mengenai intoleran, pemilihan ketua OSIS yang ketua OSIS yang kebetulan adalah apa non Muslim, kemudian ada kelompok-kelompok anak-anak yang misalnya anak-anak Rohis yang fanatik, menolak dan seterusnya. Nah, itu kan sebenarnya isu publik yang Jiro menempatkan itu adalah gimana intelektualisme itu bisa didorong di sana gitu loh. Guru bisa masuk untuk apa namanya merubah gitu ya dari yang tadinya fanatisme sempit bahwa ketua OSIS harus muslim misalnya gitu kan. Kemudian ada guru yang non muslim dan seterusnya dari yang intoleransi menjadi lebih respect, menjadi toleran. Nah, itu adalah bagaimana guru terlibat dalam isu publik di situ sebenarnya gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita bicara lebih luas itu banyak gitu ya ininya isunya gitu kan. Cuma poinnya adalah eh, bisa nggak kita itu guru-guru itu melakukan change apa yang disebut sebagai perubahan paradigma atau paradigm change gitu ya, atau paradigm shift untuk yang tadinya melihat pada isu yang lebih pada apa pendekatan yang lebih technically gitu ya, tapi bergeser pada isu yang lebih luas lagi gitu, lebih 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 makro gitu. Nah, kenapa Jiro itu menempatkan guru sebagai intelektual yang punya peran penting? Karena ketika dia sudah selesai dengan dirinya. Sudah selesai dengan dirinya artinya apa? Dia sudah selesai dengan tugas dia, kewajiban dia untuk mentransfer pengetahuan. Sudah selesai dia itu. Nah, dia naik pada level berikutnya. Dia naik pada level berikutnya apa? Tadi terlibat untuk dalam public issue. Michael Buraway, seorang sosiolog, dia menyebutnya sebagai public issue, isu-isu publik, gitu ya. Jadi ini sekali lagi ini bukannya dominasi guru-guru sosial, no, bukan. Ini semua guru, apapun bidangnya, Anda mau bicara soal kejuruan, vokasi, mau bicara soal tourism, mau bicara soal vokasional gitu ya. Nah, itu punya peran pada level ini. Level keduanya adalah itu terlibat dalam public issue, soal budaya, soal 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 apa kemiskinan atau yang lainnya gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya kalau buat saya sebagai guru, sebenarnya Jiro ingin mengangkat posisi kita melewati apa yang tadi pada level yang pertama sebagai transfer pengetahuan ansih gitu loh. Ya. Nah, berikutnya adalah tadi level berikutnya adalah dia punya kesadaran kritis anak-anak tadi bahwa misalnya kalau lihat contoh di Jakarta tadi ya, itu pasca 2017 itu 2018 2019 itu rame-rame sekolah-sekolah ya sekolah-sekolah yang pemilihan ketua OSIS ya ketos gitu ya. Dan itu dikonfirmasi oleh riset-riset oleh saya kalau nggak salah di apa itu di punya UIN ya, punya UIN Ciputat itu melakukan penelitian mengenai fenomena Rohis dan salah satu isu yang mencuat adalah penolakan terhadap pemilihan ketua OSIS di SMA Jakarta karena yang kebetulan terpilih ketua OSISnya adalah non-Muslim. Karena efek dari yang kemudian kita bicara soal apa politik identitas di 2017 kasusnya Ahok tersebut gitu ya. Nah ini oke, ini buku yang menurut saya buku yang menarik ya. Buku yang membuka cara pandang kita gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda mau lebih mengkaji nanti bisa membaca buku ini gitu ya. Karena nah ini yang saya sebut sebagai melampaui pengajaran di kelas gitu loh. Jadi jadi eh, level pertama tuh Anda ngajar di kelas. Ya oke, itu bukan kewajiban Anda, kewajiban sebagai seorang ya kewajiban profesi lah mengajar. Nah, tapi pada saat bersamaan ketika Anda mengajar di kelas juga Anda bisa masuk mengintegrasikan tadi dalam isu-isu publik tadi, gitu ya. Terlibat untuk anak-anak tuh kan kita ngajar juga kan dalam proses yang panjang gitu kan, dalam panjang yang enggak sebulan 2 bulan tapi bisa satu semester 6 bulan, setahun dan seterusnya. Nah itu bisa terintegrasikan dengan isu-isu publiknya gitu ya, yang dimana anak
kayak kalau kita udah di kelas kan kita bisa improvisasi sebenarnya, udah bisa improvisasi, punya 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 kapasitas itu gitu untuk lebih mendesain kelas gimana gitu kan. Tapi itulah sebenarnya pengajaran yang disebut dengan melampaui pengajaran kelas itu pengajaran yang tradisional gitu ya, hanya sebatas menggugurkan kewajiban gitu ya. Nah, tapi ada lagi level berikutnya, ada lagi ekspektasi berikutnya yang disebut sebagai visi intelektualisme di situ gitu ya. Nah, dia bisa terlibat dalam misalnya komunitas-komunitas pendidikan, dia bisa terlibat dalam eh, apa namanya anak-anak terlibat dalam eh, kompetisi riset, debat dan seterusnya gitu kan ya. Nah, buku ini menawarkan perspektif baru tentang peran guru dan pentingnya pedagogi kritis dalam membangun sistem pendidikan yang lebih adil. Kenapa kenapa bicara soal keadilan? Karena selama ini guru-guru itu tadi karena beban dia hanya di beban beban administratif dia yang lebih dominan gitu kan. Akhirnya guru tidak punya ruang lagi. Kayak kemarin kita 5 tahun ini beban administratif sangat-sangat menghegemonik gitu ya, PMM lah, kemudian dengan guru penggerak lah, dengan AKM dan seterusnya, ANBK dan seterusnya gitu kan. Nah, sekarang ada harapan untuk mereformasi itu gitu kan. Nah, keadilannya adalah guru tidak punya waktu dong untuk dengan keluarga, untuk merefleksikan dirinya, untuk terlibat dalam aktivisme dia gitu kan dan seterusnya gitu ya. Eh, oke, ini sudah next. Nah, ini tadi saya bilang ini adalah bagian dari mengubah paradigma guru. Jadi yang disebut sebagai perubahan paradigma atau paradigm shift, paradigm change di sini sebenarnya eh, kita melihat guru-guru lebih punya punya standing akademik, standing intelektual gitu. Jadi jangan Anda merasa bahwa oh saya cuma guru SMA yang cuma S1. No, gitu kan. Tidak. Anda mungkin hanya S1 misalnya, tapi ketika Anda terlibat dalam membangun kesadaran anak-anak untuk melek politik, untuk melek literasi, untuk melek dengan kebudayaannya bahwa mereka itu bahwa lebih beragam kebudayaannya, lebih beragam soal aliran-aliran agama dan seterusnya gitu kan. Di situ Anda terlibat dalam aktivisme intelektual sebenarnya, dalam intelektualisme gitu loh, ya. Bahwa mengajarkan bahwa meskipun sekolah mayoritasnya Islam, tapi ada teman-teman yang kelompok-kelompok yang minoritas dan seterusnya gitu kan, atau sebaliknya di sekolah-sekolah tertentu yang Islam jadi minoritas misalnya gitu kan, tapi mayoritas sekolah yang non Muslim itu bagaimana perjumpaan-perjumpaan intelektualnya, perjumpaan-perjumpaan kulturalnya gitu loh. Nah, itu yang ini lebih penting menurut saya dan ini apa tantangannya di situ gitu ya. Tantangannya di situ gitu. Jadi soal budaya, soal respect gitu ya, soal keragaman-keragaman aliran-aliran yang ada gitu kan. Nah, misalnya saya pernah satu pelatihan di Jakarta di sekolah di Jakarta Pusat itu ada satu sekolah di daerah pintu air sekolahnya sekolah PSKD ya sorry bukan PSKD Penabur dan ternyata ada satu orang murid yang itu penghayat kepercayaan. Menurut saya menarik ini. Itu saya tanya ke ke kepala sekolah ibu kepala sekolah itu, ya. Saya tanya dan dia bilang, Pak, ada satu orang murid penghayat kepercayaan di sekolah saya, Pak. Oh, saya bilang serius, Bu? Iya, Bu, Pak, kata gitu kan. Dia sebagian besar pasti kan Katolik ya, ada yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang Islam, dan ada satu orang penghayat kepercayaan. Nah, terus saya tanya, gimana anak-anak di sana yang Katolik, yang ininya ke penghayat kepercayaan? Kan cuma satu orang Bu gitu kan yang penghayat kepercayaan itu dan penghayat kepercayaannya adalah keturunan dari keluarga Parmalim. Parmalim itu adalah masyarakat adat di Batak ya di Sumatera Utara gitu kan. Jadi orang Batak lah dia penghayat dan dia praktek sebagai warga sebagai jemaat ya kalau kita nyebut sebagai jemaat Parmalim gitu kan. Jadi ada komunitas di Jakarta yang Parmalim yang keturunan Batak dan dia masih mempraktekkan Parmalim itu gitu kan. Nggak ada masalah Pak kata gitu kan. Nah, terus ikut pelajarannya apa Bu? Memang di sana kan nggak ada pelajaran agama Katolik ya, tapi adanya pelajaran mengenai umum lebih ke etika gitu kan. Nah jadi dia ikut etika, tapi dalam praktek-praktek misalnya kayak doa pagi, renungan suci atau saat teduh dan seterusnya. Nah dia nggak ikut gitu kan. Dia dan dia
Dan dia sendirilah gitu kan dengan cara dan nilai-nilai dan praktek agamanya pun dia di komunitas Paramalim itu gitu kan. Nah ini kan menarik sebenarnya gitu ya. Jadi bagaimana paradigma anak-anak itu dia tidak melakukan perundungan, dia nggak mendominasi bahwa ini ada satu orang pengayat kepercayaan, ada satu orang yang misalnya beberapa orang yang Muslim di situ misalnya gitu kan. Nah jadi ini yang guru bisa menyampaikan ini sebagai satu bagian dari bagaimana membangun keadilan, kesetaraan sosial bagi di sekolah misalnya gitu ya. Oke, nah tadi sudah disampaikan juga bagian sebelumnya adalah keadilan sosial. Kenapa keadilan sosial gitu kan? Karena eh, di beberapa daerah kalau kita bicara ini kan kalau kita lihat konteksnya misalnya di Indonesia itu banyak apa misalnya anak-anak yang dari kalangan-kalangan elit tertentu, kalangan-kalangan ekonomi tertentu yang kelas atas lah, kelas dari kalangan-kalangan misalnya apa pejabat lah, apa, tapi sebagian, tapi yang lainnya malah orang-orang miskin, orang-orang yang nggak ini, yang nggak punya akses, yang sepatu aja nggak pernah ganti, tapi ada sisi yang lain yang pernah, nah seterusnya lah gitu ya. Nah jadi eh, dominasi-dominasi itu tuh guru kalau ini dalam pandangan Jiro itu mencoba melihat ini sebagai isu ketidakadilan gitu ya. Jadi ketidakadilan karena orang-orang anak-anak kaya dia bisa masuk dengan mudah diakses mengakses pendidikan yang lebih komersil misalnya. Tapi anak-anak yang miskin misalnya gitu dari kelas bawah gitu ya. Ya sekolah aja dia udah bagus kira-kira gitu kan. Sekolah aja udah bagus gitu ya. Nah, eh, guru itu punya tanggung jawab untuk bisa apa namanya meminimalisir ketidakadilan sosial tersebut gitu ya bahwa karena itu kan berpengaruh dalam relasi sosial mereka anak-anak itu gitu kan yang kaya dia akan berkumpul dengan kelas yang kaya gitu kan terlokalisir yang miskin dia akan tereksklusikan dia akan termarginalkan dalam relasi di sekolahnya itu gitu loh ya kalau kita lihat kan di beberapa sekolah misalnya yang sekolah swasta yang swasta nasional, swasta nasional yang levelnya juga level tinggi, ada level swasta yang menengah, ada level swasta yang bawah gitu kan, yang ya gurunya juga guru yang terbatas misalnya gitu kan. Nah yang berikutnya adalah tentang ya pasti kesadaran kritis di sini sebenarnya, karena ketika guru dia terlibat dalam melampaui pengajaran pada level yang lebih tinggi, nah tantangannya adalah membantu membentuk kesadaran kritis. Guru bahasa Indonesia misalnya, guru bahasa Indonesia ketika ditanya, Pak, saya guru bahasa Indonesia atau saya guru bahasa lah, bahasa Inggris, bahasa asing, Jerman, Prancis, whatever lah gitu ya. Di mana saya bisa membangun sebagai intelektualisme gitu kan, sebagai visi intelektualisme itu. Nah, itu di situ bisa masuk ke soal apa? Soal literasi, soal critical literasi, soal literasi digital misalnya gitu kan, soal misalnya untuk mencoba melawan berita-berita hoax gitu kan, fake news misalnya gitu kan. Dengan kemampuan bahasa, Anda bisa melatih punya kemampuan menulis bagi murid-muridnya, gurunya terlibat dalam pelatihan-pelatihan mengenai apa literasi digital dalam pelatihan-pelatihan menulis artikel media dan seterusnya gitu kan dan dia terlibat dalam kelompok-kelompok literasi misalnya menulis buku dan seterusnya itu dia udah terlibat dalam visi intelektualisme publik sebenarnya di situ gitu ya. Oke, Maaf Pak, maaf Pak Rahmat. 5 menit ya. lagi Pak Rahmat ya. Oke, siap. Nah, ini saya kira udah. Nah ini tadi saya sampaikan menolak guru sebagai teknokrat. Jadi teknokrat itu ya ngajar toh selesai, ngajar toh, ngajar pulang, asesmen dan seterusnya gitu kan. Tapi di sini tanggung jawabnya lebih besar sebenarnya. Guru harus memiliki otonomi intelektual yang kuat. Jadi Anda boleh jadi guru yang baik gitu ya, boleh menjadi guru yang hebat gitu ya. Tapi apa berikutnya? What the next gitu kan? Tantangannya apa? Nah, disinilah terlibat dalam isu-isu publik di sini gitu ya. Nah, ini sebagai agen transformasi saya kira tadi jelas ada isu-isu publik gitu ya. Nah, ini kenapa? Karena pendidikan sebagai praktik politik, pendidikan tidak pernah netral. Sekarang kita lagi menunggu apa yang akan terjadi dengan kebijakan-kebijakan baru di kementerian baru ini, di rezim baru ini gitu kan. Nggak pernah netral ya, karena nanti akan semua anasir-anasir yang berbau menteri sebelumnya itu pasti akan diminimalisir. Bahasanya akan ditinjau ulang. Bahasa prakteknya dihapus lah kira-kira gitu ya. Di situ sebenarnya. Nah, kita tentu harus terbuka dong. Guru jangan hanya menerima bahwa wah, nanti kurikulum merdeka akan dihapus lagi dengan apalah deep learning lah atau apalah dan seterusnya gitu kan. Nah,
harus sadar di situ bahwa kita boleh jadi guru, tapi kita coba memahami konteks yang lebih luas gitu loh ya. Oke, gagasan pendidikan tidak pernah netral, selalu bersifat politis. Artinya apa? Saya sering bilang ke guru-guru di pelatihan-pelatihan yang saya ajarkan bahwa Anda boleh jadi guru, Anda boleh jadi kepala sekolah, tapi harus paham konteks makronya. Pada level apa? Level pendidikan politik di sini. Gitu kan? Anda boleh jadi kepala sekolah bertahun-tahun pindah sekolah di Jakarta, pusat, ke utara, ke timur, ke barat, selatan dan seterusnya gitu kan. Tapi kalau hanya sebatas jadi kepala sekolah rutinitas biasa, ya udah nggak ada legasinya. Tapi jadi kepala sekolah yang punya kapasitas mendidik, mentransfer, membina guru-gurunya jadi guru-guru yang progresif, guru-guru yang punya. Nah, itulah baru kepala sekolah yang punya punya karakter yang kuat gitu ya. Oke, nah ini saya kira berikutnya ini yang buku ini memberikan kritik terhadap neoliberalisme dalam pendidikan. Ya karena ada pandangan bahwa guru menjadi apa sekolah menjadi komodifikasi pendidikan, pengurangan otonomi guru dan seterusnya gitu ya. Eh, Nah, relevansi buku ini saya kira kita di Indonesia dan di global ini membuka cara pandang kita untuk melanggengkan ketimpangan, melanggengkan cara pandang yang konservatif, yang tradisional gitu kan. Nah, di Indonesia, buku ini saya kira penting untuk mengatasi berbagai masalah masalah sosial, ketimpangan ekonomi, tadi intoleransi, pembatasan kebebasan akademik, misalnya gitu kan, atau bullying, misalnya perundungan, atau ancaman kriminalisasi guru misalnya gitu kan. Nah, itu kan kita juga bisa lebih jauh dari itu gitu. Saya kira itu ini kesimpulan catatan saya terakhir. Ini buku ini menarik dan berkontribusi secara lebih besar. Kemudian guru melampaui fungsi teknisnya gitu kan. Dan next, nah ini satu statement yang menurut saya menarik ya. Kita perlu mendidik murid-murid kita lebih menjadi agen yang lebih kritis untuk mempelajari mengambil resiko, terlibat engagement dengan dialog-dialog yang lebih perjumpaan dialogis dan mengambil isu-isu yang krusial di mana di secara sosial dia punya tanggung jawab, punya peran tanggung jawab seperti itu. Saya kira demikian dari saya. Ya, silakan nanti kalau ada komentar atau ada feedback dari teman-teman karena ini kita lebih lebih banyak ke dialog ya, dialog atau sharing mungkin ada yang belum saya sampaikan atau mungkin ada yang perlu diklarifikasi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rahmat Hidayat. Luar biasa sekali materinya, singkat padat tapi kita dapat substansinya, yaitu guru harus melampaui dinding kelas mungkin. Jadi saya sendiri sebagai guru itu pusing terkadang lihat fenomena pendidikan Indonesia itu. Bahkan saya itu merasa jika pendidikan itu ibarat kulkas ya, para guru hari ini tuh lebih sibuk mengajarkan cara menekan tombol on off-nya. Cara menekan bagaimana freezernya dingin gitu, cara menekan gimana gimana apa itu switch-nya gitu. Jadi teknikal sekali. Keadaan tersebut menjebak, itu bisa dibantu hostnya. Ya. Keadaan tersebut menjebak guru jauh dari makna intelektual publik yang Henry Giroux harapkan itu. Akhirnya mereka itu jadi influencer aplikasi. Saya merasakan sendiri. Jadi jelas pemilik platformnya terbantu mempromosikan tools dan fiturnya. Karena kita sebagai guru di pendidikan hari ini itu sangat jauh sekali dari wacana intelektual publik. Lebih sibuk mengajarkan fitur bagaimana ngeprint, bagaimana menambahkan gambar ke aplikasi, sangat teknikal sekali. Girox ingin mengajak guru melampaui itu semua. Saya menangkap itu di pemaparan Pak Rahmat. Tujuannya mengangkat kemuliaan, itu yang menarik. Ternyata guru itu lebih mulia kalau bisa terlibat dalam public issue. Dan guru di Indonesia rasanya sangat jauh dari itu, karena memang ada independensi yang cukup struktural kalau saya menangkapnya itu tadi Pak Rahmat. Independensi gurunya itu yang membuat intelektual publik itu kayak jauh gitu. Baik, itu yang ingin saya coba tangkap dari pemaparan Pak Rahmat. Ini sudah mulai banyak yang angkat tangan. Kita mulai aja ya, nanti langsung Pak Rahmat langsung jawab aja ya, karena kalau dicatat itu biasanya lupa gitu. Konteksnya apa, yang ditanyakan apa, lupa gitu. Jadi langsung jawab aja, sesingkat mungkin, sesubstansi mungkin, biar mungkin bisa banyak yang bertanya dan mulai tergugah untuk bersuara gitu ya.
Oke, kita mulai dari Dimas Wira. Silakan Mas Dimas Wira. Mas Dimas Wira, dibantu hostnya untuk mengaktifkan mikrofonnya mungkin. Silakan Mas Dimas Wira. Oke, ya, Kenalan dulu dari apa mana? suara saya? Ya, Oh dari ya, mana? saya di saya Dimas Wira dari Bekasi. Saya muridnya Pak Rahmat. Kalau tadi Pak Rahmat bilang lebih suka dipanggil guru ketimbang dosen, saya lebih suka dianggap murid daripada mahasiswa, Pak. Langsung saja ya. Jadi terkait dengan peran guru ini, kalau saya bayangkan tuh, kalau di Naruto Universe, peran guru itu signifikan banget. Jadi kalau Bapak Ibu nggak connect, saya mohon maaf ya. Jadi sekeren-kerennya Minato gitu ya, bapaknya Naruto, dia punya murid keren jadi Hokage, jadi pemimpin desa namanya Hatake Kakashi. Tapi dia juga menghasilkan murid yang jadi penjahat namanya Uchiha Obito. Gitu. Terus sekeren-kerennya Jiraiya, dia punya murid namanya Naruto, jadi Hokage juga. Tapi sekeren-kerennya Jiraiya, dia juga punya murid namanya Uzumaki Nagato, yang masuk kelompok teroris namanya Akatsuki itu kan, yang menghancurkan Konoha. Jadi bayangan saya kalau di universe-nya Naruto itu, guru tuh sesignifikan itu perannya, bisa menciptakan hero seperti Naruto, tapi juga bisa menciptakan teroris seperti Nagato gitu. Nah, itu kesan saya soal guru sebagai intelektual publik. Untuk pertanyaannya adalah, dalam upaya kita membangun kesadaran guru sebagai intelektual publik, itu kita dihadapkan sama tantangan yang namanya infodemi mungkin ya, atau pandemi informasi. Jadi guru itu tidak lagi sebagai satu-satunya rujukan, ya guru, pengajar, pendidik, dosen, itu tidak menjadi satu-satunya rujukan atau sumber pengetahuan. Jadi kalau narasi awal atau teori konvensional bahwa murid itu datang ke sekolah yang tadinya belum tahu menjadi tahu, itu kayaknya sekarang udah enggak deh. Karena murid itu datang dalam kondisi yang sudah banyak tahu. Bukan lagi tidak tahu menjadi tahu, tapi sudah banyak tahu. Jadi challenge kita sebagai guru itu menjadi sangat besar karena isi kepala siswa itu sudah sangat penuh, gitu ya. Nah, bagaimana nih kalau kita menghadapi tantangan seperti ini, Pak Rahmat? Eh, yang lebih menggelitik adalah ketika guru-guru itu sebagai yang seharusnya menjadi validator ya. Di Naruto nggak pernah guru ditangkap polisi Uchiha, ya betul. Eh, yang menggelitik adalah ketika guru itu yang seharusnya menjadi validator sumber-sumber pengetahuan, justru merujuk sumber-sumber yang tidak otoritatif seperti TikTok misalnya. Jadi misalnya hari ini banyak isu-isu seputar politik misalnya. Nah, saya yang belajar sama Pak Rahmat soal politik atau pendidikan politik itu kalah sama teman-teman saya yang scroll TikTok. Jadi yang scroll TikTok tuh lebih canggih argumennya ketimbang saya yang baca buku atau belajar langsung dari forum-forum seperti ini. Ini kan jadi membingungkan ya untuk murid. Itu saja. Terima kasih. Oke, Saya langsung langsung aja Pak respon ya, Rahmat. ya Ya, biar langsung nggak aja. lupa. Ya, menarik. Dimas ini mahasiswa saya angkatan 2018. Sekarang dia guru sosiologi di mana? Sudirman ya, daerah Bekasi ya, Dimas ya. Ya, jadi Dimas guru sosiologi. Nah, eh, yang menarik adalah betul bahwa ini ada perubahan perubahan cara pandang dari knowing ya, dari knowing eh, dengan informasi yang meluber gini ya, meluber gini dari sosial media dan AI dan seterusnya gitu kan. Itu kan anak-anak jadi tahu ya. Tadinya tadinya from zero to knowing, dari nol ke tahu. Nah, tugas kita adalah buat buat kita kalau dalam merujuk ke zero itu adalah itu bukan lagi mengajarkan ya, tapi memperdalam, to deeply knowledge, mendalami itu gitu ya. Bukan deeply learning ya, bukan. Ini deeply knowledge gitu ya. Jadi pengetahuan yang mendalam. Nah, karena apa? Karena anak-anak dia pasti cuma sekilas aja. Dia cuma tahu misalnya dia cuma tahu yang eh, yang kasus kemarin misalnya Konstitusi 2024 misalnya Pilpres gitu kan, dia cuma baca dari TikTok, oh ini karena MK gini 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 gitu kan, ah, ini adalah Gibran ini, nah mereka tahu kan.
Tapi mereka nggak lebih mendalam lagi dengan persoalan apa, dengan problem konstitusi. Apa dampak konstitusi bagi keadilan politik? Apa dampak konstitusi bagi kesetaraan dan dalam kemanusiaan misalnya gitu kan. Nah, disitulah kita bisa menjelaskan lebih mendalam mengenai persoalan konstitusi dalam konteks yang lebih mendalam gitu kan. Jadi anak-anak dia oke, dia tahu dari TikTok, dia tahu dari apapun gitu kan, dari AI, dari apapun itu kan. Nah, tugas kita adalah kemudian memperdalam itu gitu, memperdalam yang tadi from knowing dari mengetahui gitu, from zero to knowing and then to deeply knowledge. Jadi pengetahuan lebih mendalam. Nah, tugas kita kan akhirnya apa? Guru juga harus lebih kreatif dong. Guru harus lebih banyak bahan bacaannya, ikut dalam isu-isu publik, dia terlibat dalam isu publik, dia melihat ini misalnya persoalan-persoalan kayak kemarin kita rame-rame soal contoh yang lagi rame-rame soal apa Gus Miftah itu ya, soal Miftah itu. Itu kan kalau buat anak-anak kita bahas itu menarik itu sebenarnya. Bukan persoalan Miftahnya, bukan persoalan Miftah, bukan persoalan apanya gitu kan. Bukan persoalan dia adalah utusan presiden. Utusan presidennya udah selesai gitu kan dengan dia mundur. Tapi persoalan yang lebih mendalam apa yang ingin kita sampaikan? Persoalan kemanusiaan, persoalan menghargai manusia, persoalan respect ke orang lain. Ini kan esensi apa? Esensi kemanusiaan yang hilang di masyarakat kita ini gitu loh. Ya bayangkan seniman yang udah puluhan tahun dengan begitu seperti itu. Orang-orang yang wong cilik, yang marginal seperti itu. Itu kan apa? Esensi kemanusiaan yang hilang gitu kan. Nah, itu yang saya kira anak-anak kita itu belum nyampe pada level itu. Dia cuma tahunya, wah ini ST, ini dapat donasi sekian ratus juta, diumrohkan, diberikan ini. Oke, dia tahu itu. Itu pada level knowing. Tapi pada level yang lebih mendalam, yang tadi saya bilang level apa? Soal kemanusiaan yang hilang. Soal esensi kemanusiaan yang hilang. Nah, itu yang menurut saya tugas kita di situ. Gitu kan. Nah, itu bagaimana? Nah, kita harus guru-guru harus lebih itu yang cara pandangnya lebih terbuka, cara pandangnya lebih open minded gitu kan, melihat dari sisi yang berbeda gitu kan. Karena saya yakin anak-anak pasti nggak akan kepikiran soal itu. Dia tahu di level permukaan. Dia tahu dari Reels, dia tahu dari apa FYP gitu kan. Dia tahu dari macam-macam. Tapi beyond beyond of FYP, beyond of Reels, itu tugas kita lah untuk bisa membongkar itu gitu loh. Dengan yang tadi saya sebut sebagai deeply knowledge itu gitu ya. Banyak contoh yang lain gitu kan. Tadi soal konstitusi gitu kan. 2024, kemudian soal yang lagi rame-rame kemarin misalnya gitu kan, soal kemanusiaan yang hilang gitu kan, dan seterusnya lah. Jadi menurut saya di situ tanggung jawab, challenge-nya di situ. Nah, itu kan sebenarnya kalau kita melihat Jiro dia bicara soal itu, dia memberikan fondasi intelektual buat kita bahwa eh, guru tuh levelnya juga tadi bukan hanya ngajar. Kalau ngajar ya oke, ini adalah contoh apa kalau di sosiologi itu adalah misalnya konflik antara antara mana misalnya Papua OPM dengan Jakarta atau GAM dengan Jakarta ya konflik lah itu kan konflik vertikal lah anu lah apalah tapi esensinya apa di balik konflik vertikal antara OPM dengan kenapa muncul OPM ya misalnya kenapa selalu muncul kemarin 1 Desember apa gerakan-gerakan OPM mengibarkan bendera seterusnya. Nah, kita bisa masuk soal apa yang deeply knowledge-nya soal ketidakadilan, soal marginalisasi gitu kan, soal bagaimana ketidaksetaraan Jakarta, soal politik lah, soal apa gitu kan. Jadi jangan hanya melihat bahwa wah anak-anak itu mereka nggak setuju dengan pengibaran bendera Sang Kejora karena ini oke, mereka boleh nggak setuju gitu. Tapi kenapa mereka nggak setuju? Nah, kita masuk ke situ soal apa? Soal ketidakadilan, soal pembangunan yang lebih dominasi oleh elit politik. Kita bicara soal apa? Oligarki lah dan seterusnya. Itu yang saya sebut sebagai deeply knowledge di situ. Pada level itulah sebenarnya guru dia punya level yang lebih tinggi lagi gitu loh. Jadi kalau sebatas knowing, setiap guru bisa melakukan itu. Tapi persoalannya adalah deeply knowledge itulah yang belum, yang harus memang diuji di posisi itu gitu loh. Saya kira itu ya dari saya. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Bagus sekali itu tadi pertanyaannya cukup cukup apa itu cukup update lah. Murid sekarang itu bukan nggak tahu, tapi sudah banyak tahu. Tapi Pak Rahmat jawabnya juga cukup bagus. Ternyata yang perlu guru perdalam itu ya kedalaman yang ditahu itu karena sekarang kan memang viralitas itu sudah kayak kejar gerbong gitu ya. Tiap menit ganti, tiap tiap waktu ganti itu yang di
asupi ke anak didik kita. Tugas guru memperdalam itu biar kita dapat substansi dari persoalan itu. Saya rasa menarik itu tadi diskusinya. Oke, saya rasa bisa diterima, sudah cukup terjawab. Bagi yang tanya berikutnya, silakan angkat tangan. Ini ada satu, ada lagi? Oke, lanjut aja ya sambil nunggu, barangkali belum terinspirasi mau tanya apa. Ini silakan Mas Muhammad Rifai Nugroho. Nah, ini Mas Muhammad Rifai Nugroho, silakan. Langsung aja open mic-nya. Ya, suara saya terdengar ini. Terdengar? Aman. Oke. Ini saya berhubung mahasiswa sosiologi baru semester 1. Ini saya pernah waktu itu kan ngobrol sama guru saya. Waktu itu saya sempat pulang ke Blitar. Saya tanya guru saya mengenai apa sih tujuan jenengan jadi guru? Tujuan jadi guru itu apa? Mereka tuh cuma sekedar kayak ingin memperbaiki moral, terus ingin mengajar saja. Padahal tadi lagi jelaskan tadi dari Henry Jiro kan sebagai agen perubahan juga untuk membangunkan nalar kritis dari siswa itu sendiri. Tapi sedangkan banyak itu guru itu sekarang itu cuma ingin mengajar saja, tapi tidak sebagai agent of change itu. Itu esensi dari itu tidak dapat. Kemudian saya juga pernah mengingatkan hal seperti itu, tapi yang ada malah saya itu dibilang sok idealis lah, sok gini-gini. Terus sampai kayak disumpahin seperti ini. Kamu itu masih muda, masih mahasiswa. Oh, lihat aja nanti kalau udah lulus kuliah, nanti kamu akan menemukan sebuah realita. Akhirnya kamu realistis menghilangkan semua idealisme itu. Kan kayak sebuah kelucuan sekali. Ada kok bisa sih seorang guru loh bilang seperti itu. Nah, lantas para mahasiswa itu harus bagaimana supaya guru ini mau untuk belajar mengenai hal tersebut. Supaya itu guru itu tugasnya jangan transfer ilmu saja, tapi juga membangkitkan nalar kritis dari siswa itu sendiri. Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, Rifai mahasiswa mana? Sosiologi mana? UIN Sunan Ampel Surabaya. Kebetulan saya sering ketemu sama Pak Alfian itu. Oh mantap. Ini calon di kader nih Bung Alfian, di kader buat P2G Surabaya nih, ya. Nggak apa-apa, belum belum lulus ikut di pengurus kader P2G nggak apa-apa ya. Ini calon-calon militan. Ini kalau Bung Alfian bisa mengkader Bung Rifai, ini berarti udah berhasil sebagai guru intelektual ya Bung Alfian nih. Oke, ya betul ya. Saya sering ketemu dengan guru-guru yang sekarang guru-guru Gen Z akhir atau Gen Z awal ya, yang kelahiran yang generasi awal, Gen Z awal. Dan saya selalu tanya di beberapa kelas yang saya isi di Jakarta setahun ini ya sampai kemarin November itu. Dan ya mereka kalau gini, kira-kira kalau satu berbanding 10 di random gitu ya, di survei itu 8 orang ya itu pasti akan menjawab karena ya mereka ya ingin jadi guru gitu kan, panggilan apa jadi guru, kemudian kadang-kadang karena kerjaan, karena oh Mas Rifa ini langganan martabak ya, mantap, nggak apa-apa. Jadi dari martabak kemudian sambil ngobrol Jiro ngopi ya itu kan berarti isunya ya perbincangan publiknya berhasil di situ gitu kan, isu soal publik mengenai oh ya martabak kan soal apa, soal ketidaksetaraan juga kan, dominasi dari elit tertentu gitu kan. Nah, eh, karena mereka itu didikan dalam proses pendidikan sebelumnya itu tidak diberikan cara pandang yang lebih lebih progresif ya gitu kan. Jadi bayangan saya adalah ya udah pendidikan guru itu, nah ini kembali Jiro menyebut sebagai teacher education gitu ya. Nah, pendidikan gurunya itu adalah dia pendidikan guru yang ya udah menjadi guru, menyiapkan menjadi guru gitu kan. Menjadi guru apapun gitu ya, ngajar di sekolah, siap gitu kan. Ya dia siap di situ, selesai di situ gitu loh. Tapi tidak melampaui dari situ gitu ya. Melampaui itu apa? Untuk ya udah Anda bisa jadi guru, tapi levelnya bisa nggak jadi guru yang berbeda? Level jadi guru yang berbeda itu apa? Yang nggak lagi hanya mengajarkan materi di kelas. Kalau jadi materi guru, saya sering bilang kalau di kelas-kelas saya ya, di kelas-kelas saya itu adalah saya sering bilang gini.
Kalau Anda mau jadi guru sosiologi, ya karena kelas saya adalah kelas pendidikan sosiologi, saya sering bilang, kalau Anda mau jadi guru sosiologi itu gampang, nggak usah ikut kuliah saya, nggak usah bicara soal Karl Marx, nggak usah bicara soal Henry Giro, nggak usah ke lapangan, ikut penelitian ke desa-desa, ke kampung-kampung, nggak usah. Anda cukup cukup absen kuliah saya atau baca bukunya, beli bukunya misalnya Manto Sunarto, itu selesai. Ya, Anda jadi guru sosiologi bisa, sambil merem juga bisa. Tapi bukan itu yang saya harapkan. Itu bukan ekspektasi saya gitu kan. Itu sering saya sampaikan. Saya ingin Anda menjadi guru sosiologi, tapi guru sosiologi yang berbeda, quote and quote berbeda. Apa berbeda itu? Punya cara pandang yang kritis, punya toleransi, respect dengan keragaman agama, keragaman ideologi gitu kan. Punya cara pandang berbeda gitu kan, punya skill menulis, advokasi, riset gitu kan. Nah, itu yang lebih dari itu gitu loh. Nah, itu yang kemudian saya ajak ke guru-guru calon mahasiswa saya ke lapangan, kemana misalnya gitu ya. Ambil contoh ya, ini menarik. Saya mau cerita sedikit ya. Saya pernah bawa mahasiswa saya itu ke daerah Cigugur, Kuningan, Jawa Barat. Saya untuk penelitian lapangan saya tentang masyarakat adat Sunda Wiwitan. Ya, saya bawa 2 kelas ke sana, sekitar 90 orang, sekitar 80 orang, 80 nginep mereka di rumah warga. Di rumah warga disebar di rumah warga yang Cigugur itu daerah plural. Jadi Sunda Wiwitan, penghayat kepercayaan, mayoritas juga banyak Katolik di situ dan Islam, dan satu rumah itu ada yang Katolik, Islam, Kristen, Hindu dan seterusnya. Oke. Nah, saya nggak mau tahu sebagai dosen itu diserahkan ke panitia dan ke warga. Nah, ada satu kelompok ya. Kelompok itu perempuan. Ini kelompok-kelompok ukti-ukti ya, ukti-ukti LDK kampus Rohis ya, yang jilbaber-jilbaber gitu kan. Nah, eh, mereka itu ditempatkan di rumah, homestay-nya adalah seorang penganut Katolik yang taat. Ya, Anda bayangkan rumah orang Katolik itu pasti di dalamnya ada salib gede, ada patung Yesus, ada patung Bunda Maria, dan lebih parah lagi di belakangnya itu ada kandang babi, ya, ada ternak babi, babinya gede-gede lagi gitu. Nah, anak-anak itu, ya, saya dapat laporan dari panitia, dari ketua panitia, Pak, anak-anak ini kelompok ini pada nangis Pak, gitu kan. Pada nangis kenapa, gitu kan? Nggak betah Pak. Sebenarnya kenapa nggak betah? Karena rumahnya orang Katolik Pak gitu. Dan mereka itu ada ternak babinya seterusnya. Udah saya dengerin aja kan gitu kan. Mereka mereka nggak betah, pengen pulang, kalau nggak pengen pindah homestay. Saya bilang nggak, tetap di situ gitu kan. Tetap di situ. Karena saya pokoknya itu acak random, nggak ada yang muslim bisa ke Katolik, yang non muslim bisa ke yang muslim dan seterusnya. Pokoknya acak random gitu kan. Nah, terus Pak, tapi mereka nangis terus Pak, pengen pulang. Biarin saya bilang. Kalau mereka nggak mau ini nanti bareng dengan angkatan tahun depan, ngulang tahun depan, saya bilang gitu. Oke, di ketua panitia, oke Pak, saya sampaikan. Pokoknya nggak mau. Saya bilang mereka tetap di situ. Nah, terus besok paginya saya ketemu dengan mereka di acara sarapan pagi di lokasi bersama di ruang aula. Ya, terus saya nanya mereka random kan. Saya pura-pura nggak tahu. Gimana tidur kalian? Enak Pak, gini 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 ya. Padahal dia cerita semalam itu si ketua panitia dia nggak betah gitu kan. Katanya gini gini. Saya bilang nggak Pak, ini seterusnya. Oke, jadi habis dari situ apa? Itu malam kedua, malam ketiga. Nah, jadi mereka udah mulai terbiasa dengan dengan patung salib, dengan Bunda Maria, dengan Yesus di rumahnya. Tapi si ibu itu homestay-nya, karena udah biasa mereka terima mahasiswa, dosen-dosen Muslim, itu dia udah terima ada sajadah, ada apa namanya, mukena, ada Quran dan disediakan makanan seterusnya, gitu kan. Nah sampai pulang terakhir, ini menarik ya, si cewek-cewek jilbaber tadi, ukti-ukti tadi, itu pada nangis, gitu kan, pada nangis. Loh, saya bilang, loh, kok kalian pada nangis? Kan kita udah perpisahan, mau pamitan kan. Pada nangis satu kelompok 5 orang itu kan, yang cewek-cewek jilbaber gitu kan. Loh, kalian kenapa nangis? Iya Pak, kita betah nggak mau pulang Pak, karena ibu kosnya baik Pak, gini-gini Pak, gitu kan. Apa namanya, disediain makanan, dibawain oleh satu kardus, keripik lah, rengginang lah, ubi lah, singkongnya, pisang lah, gitu kan. Ya, sama si ibu kos itu gitu kan. Nah, terus saya baru bilang, loh, katanya kalian malam pertama itu nangis pengen pindah
homestay karena ibunya Katolik, ada babi, ada seterusnya gitu kan. Enggak Pak, kata gitu. Sekarang kita udah tahu Pak bahwa ibu ini baik, hormat sama kita, nyediain sajadah, mau kena. Nah, saya bilang baru. Nah, itulah di situ saya bilang, kalian jangan lihat dulu soal apa, soal simbol-simbolnya. Lihat sisi yang lainnya apa, soal kemanusiaan, soal sosialnya gimana, kita belajar respect orang lain gitu kan. Nah, terus saya bilang, ya udah kalau kalian betah nggak mau pulang, kita 70 orang lainnya pulang, kalian stay di sini mau nggak sama ibu kos itu yang Katolik itu? Oh nggak mau Pak, kita akhirnya pulang gitu. Nah itu contoh. Saya ingin mengajarkan kepada anak-anak Jakarta bahwa ya mereka terbiasa melihat monolitik dari sisi yang lain, anak LDK kampus lah gitu kan, Rohis yang dulu mereka adalah aktivis Rohis itu aktivis Rohis garis keras itu loh yang mereka lanjut ke LDK di kampus itu kan. Tapi saya ingin mengajarkan saya bilang Anda calon guru, ketika Anda ngajar di kelas Anda akan menghadapi menghadapi murid-murid yang mungkin bukan hanya kalangan Islam, saya bilang, dan Anda harus mengajarkan itu sebagai satu simpul keragaman gitu kan. Nah dari sinilah kemudian saya jelaskan ketika saya di lapangan itu. Dari sinilah kenapa saya membawa kalian ke lapangan untuk belajar mengenai apa? Keragaman. Itu sesuatu yang hilang dalam masyarakat kita. Itu pasca kasus Ahok ya, kalau nggak salah tahun 2018 kalau nggak salah, 2018 itu kan. Kasus lagi rame-rame soal itulah gitu kan. Nah jadi itu cara saya gitu ya, cara saya, dan itu kan kalau kita bicara soal itu apa? Itu bagian dari juga pedagogi kritis sebenarnya gitu loh. Jadi saya tidak lagi berceramah, tapi Anda boleh tinggal di kelompok-kelompok yang non Muslim juga sama. Yang mahasiswa yang non Muslim dia tinggal di rumah-rumah yang Muslim yang ya kalau di Muslim dia lebih 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 inilah, mungkin cuma ada gambar apa Ka'bah, ada gambar Ka'bah, apa namanya kaligrafi gitu kan. Tapi yang kontras kan ini, yang anak-anak yang LDK yang jilbab begini gitu, yang garis keras yang mereka tuh kadang-kadang terjebak dengan identitas-identitas simbolik tadi yang nggak lihat sisi yang lainnya, soal apa? Soal kemanusiaan, kesetaraan, keragaman, toleransi. Nah, itu yang juga buat saya itu esensi banget. Itulah maka kemudian saya sering bawa masuk ke lapangan, ke daerah-daerah itu untuk belajar soal itu gitu loh. Bahwa mereka ada soal masyarakat adat jelas gitu kan. Kita bicara soal ketidakadilannya, bicara soal kemiskinannya, bicara soal pelanggaran HAM-nya gitu kan. Karena menarik, satu rumah itu ada yang penghayat kepercayaan, ada yang Katolik, ada yang Islam, dan mereka belajar bahwa saya bilang itu kalian harus tahu bahwa di daerah itu mereka akur kok, mereka damai kok, nggak pernah ada yang, dan ada yang Muslim meninggal, yang Kristen bantuin nyediain makanannya, pasang tenda, yang penghayat kepercayaan meninggal diumumkan di masjid, yang Katolik meninggal diumumkan di masjid misalnya gitu kan, karena mereka udah terbiasa melihat sisi soal apa, soal keragaman, soal soal sisi yang lain, kesetaraan gitu kan, setara karena memang sama-sama mereka warga sekampung dan bahkan sekeluarga. Bayangkan orang tuanya adalah ada yang Katolik, anaknya ada yang Islam, anaknya ada yang penghayat, dan ada juga yang Hindu. Jadi mereka hidup teratur dan rukun gitu loh. Nah itu yang saya kira pertanyaan Bung Rifai tadi adalah itu kita lihat coba konteks di mana proses itunya berlangsung gitu. Jadi ya memang artinya nggak semua ya. Ada juga yang memang mencoba membangun itu untuk lebih kritis, untuk bisa membangun lebih punya kesadaran gitu kan. Kira-kira di situ. Makasih. Oke, menarik. Sosiologi banget itu jawabannya. Keberagaman, melihat konteks lebih jauh, melihat kemanusiaan, melihat sisi lain dari manusia. Terkadang memang enak diskusi sama orang sosiologi itu kayak ayam gitu ya. Beda sama kalau aspek-aspek lain itu kita kayak penuh judge, penuh kayak apa itu hukuman. Saya menangkap poin itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak Rahmat. Ini saya ambil di kolom chat aja ya biar berimbang. Ini juga relevan sebenarnya untuk dikaitkan dengan wacana Henry Giroux ini tentang guru sebagai intelektual publik. Tentu itu bagus mungkin. Saya juga menyuarakan itu. Tapi terkadang gini Pak Rahmat, ini sesuai dengan yang ditanyakan Aditya Nugraha. Apa yang dapat dilakukan seorang guru yang berusaha menjadi intelektual publik itu secara personal, tapi dia berada pada posisi yang lemah. Tentunya struktural di situ yang dihadapkan dengan hegemoni sekolah, terutama hegemoni negara gitu. Bahkan saya itu punya kesimpulan, kesalahan terbesar guru Indonesia itu berada dalam struktural independensinya. Jadi agak susah ketika menyuarakan hal-hal di luar struktural itu. Gimana tanggapannya Pak Rahmat dengan materi kita hari ini? Iya, ada dua pendekatan ya.
Satu, pendekatan di level mikro itu di ruang kelas, ya, di ruang kelas. Yang pendekatan mikro di ruang kelas ini yang dia terintegrasi dengan semua mata pelajaran yang diajarkan. Nah, yang kedua, pendekatan makro, dia di luar kelas, di luar sekolah. Dia terlibat dalam isu-isu mengenai komunitas, pemberdayaan, kayak Bung Alfian tuh. Bung Alfian bikin konten, influencer, dia menyuarakan ini dengan platform media sosial itu kan. Nah, untuk yang dan dua-duanya bisa berjalan. Nah, contoh yang paling level yang paling mudah, paling konkret itu adalah di level mikro. Di level mikro gimana? Itu bisa diintegrasikan isu-isu publik gitu ya, isu publik tadi yang dengan berbagai macam contoh-contoh itu dalam pembelajaran di kelas. Nah, ketika Anda mulai mengintegrasikan, misalnya Anda guru bahasa Indonesia, Anda ketika misalnya mengajarkan membuat apa tuh bahasa Indonesia tuh misalnya kalimat, paragraf, kemudian teks, deskripsi gitu kan, deskripsi dan seterusnya misalnya gitu kan. Ketika Anda masuk mengenai problem soal apa? Soal literasi digital, kenapa orang Indonesia itu melek literasinya, kesadaran literasinya rendah misalnya gitu kan. Nah, itu Anda udah terlibat dalam proses isu publik itu sebenarnya. Tapi itu harus terus berlangsung. Menyadarkan bahwa misalnya anda mengajar ke guru mapel bahasa Indonesia itu tidak semata-mata teknis membuat teks paragraf, deskripsi, prosedural misalnya atau sintaksis lah atau apalah gitulah misalnya gitu kan. Karena itu di level yang pertama. Tapi di level yang berikutnya adalah itu melampaui itu. Nah, misalnya kemampuan dengan literasi itu dengan menulis paragraf, prosedural, teks deskripsi lah seterusnya. Buat apa esensinya? Buat apa proses berikutnya? Nah, itu tentang apa? Literasi, bisa masuk literasi, bisa masuk mengenai untuk isu-isu mengenai kasus apa hoax, fake news, kemudian dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ketika Anda di kelas, ketika Anda berada di ruang kelas misalnya, itu kita bisa improve. Di satu sisi formal, struktur formal tetap belajar, tetap berjalan, tapi ketika kita menjelaskan dalam proses dialog, proses membangun apa dialektika di kelas gitu kan, ya dengan ada dengan partisipatorisnya murid-murid, itu kita bisa masuk ke situ misalnya gitu ya. Jadi mengajar itu tidak lagi dengan pendekatan formal ceramah, tapi kita masuk pada isu-isu yang lebih kontekstual gitu kan, isu-isu yang lebih kontekstual, yang lebih update, mutakhir. Anak-anak pasti udah tahu dong, tadi kata Dimas, mereka udah tahu dong mengenai apa namanya dari TikTok lah, dari FYP-nya, dari apanya gitu kan. Nah, itu yang menurut saya di level mikro itu apa namanya kita bisa masuk ke situ, kita bisa engage di situ. Nah, memang kalau kita bicara yang lebih di konteks yang kedua, pendekatan yang makro tadi, memang akan berhadapan dengan isu ya dengan yang apa dengan yang lebih struktural gitu ya, struktural negara gitu kan, kekuasaan otoritas gitu kan. Tapi sebenarnya kita bisa lebih 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 cair gitu loh, lebih cair itu artinya kita bisa melihatnya pada level mana nih, kita mau mulai, coba kita starting pointnya dari level mikro dulu misalnya gitu ya, level mikro dulu. Kita misalnya dengan PKN, Anda guru PKN. Nah, guru PKN paling enak tuh sebenarnya. Bicara soal kewarganegaraan, bicara soal hak asasi manusia, misalnya gitu kan. Kemarin, besok, lusa nanti 10 Desember, guru-guru PKN enak tuh. Itu bicara mengenai apa? Tentang apa hak asasi manusia, Deklarasi Universal Human Rights 10 Desember. Ya mereka tahu 10 Desember hari HAM. Tapi coba esensinya apa? Yang deeply knowledge-nya apa? Misalnya apa? Soal ketidakadilan masih ada, misalnya kemudian eh, apa kebebasan ekspresi masih masih meningkat jumlahnya, kemudian kriminalisasi aktivis misalnya gitu kan, pelanggaran hak kebebasan beragama misalnya gitu kan masih masih meningkat. Kemarin di daerah di kampung saya di Kuningan itu lagi rame viral adalah eh, pelarangan ibadah dari kelompok jemaah Ahmadiyah. Karena di pusatnya di daerah Manis Kidul di Kuningan, Jawa Barat itu rame viral dan itu sampai menjadi isu nasional. Isunya apa? Soal hak asasi manusia, kebebasan beragama dan berkeyakinan, gitu kan. Nah, itu kan isu yang sensitif bagi masyarakat kita. Anak-anak mungkin ya karena mereka yang Muslim, yang Kristen, yang Katolik, ya mereka udah selesai dengan diri mereka sebagai seorang Katolik, sebagai seorang Kristen, sebagai seorang macam-macam. Tapi buat kelompok-kelompok minoritas, jemaah Ahmadiyah, jemaah Syiah, jemaah yang lain, itu belum selesai dengan diri mereka. Nah, itu bisa masuk di situ sebenarnya gitu kan, mengenai apa? Kebebasan beragama, berkeyakinan. Kaitkan dengan apa? Konteks hak asasi manusia 10 Desember misalnya gitu kan. Contoh yang lain misalnya kasus tadi yang 1 Desember dengan OPM misalnya gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya
bisa masuk tuh di bagian apa? Tentang kewarganegaraannya di mana? Tentang misalnya Pancasila, ya lagi rame-rame soal P5, Pancasilanya di mana hilang nilai-nilai Pancasilanya, misalnya gitu kan. Nah, sehingga itu akan menjadi lebih penting di sana gitu ya, ini ya apa pendekatannya gitu ya. Jadi saya kira kita tinggal bisa melihat ini lebih 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 kontekstual, mau di level mana. Tapi kalau saya sarankan, pengalaman saya di lapangan di kampus, di kelas-kelas saya dengan di masyarakat itu ada di level yang mikro, di level yang kita di kelas gitu kan. Saya ngajar di kelas, ya saya ada kurikulumnya, tapi kadang saya masuk ke sisi yang lain gitu kan. Soal apa? Mereka terbuka mengenai soal keragaman, soal toleransi, soal demokrasi gitu kan, misalnya gitu ya. Misalnya tiap tahun di kelas-kelas saya ada mahasiswa Papua, ya mereka dikirim dari Papua program apa tuh namanya adik ya, beasiswa adik yang dari otonomi khusus Papua gitu kan. Nah, jadi itu kan secara 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 fisik kelihatan mereka beda kulitnya, beda ininya. Tapi dan mereka saya selalu suka minta cerita mereka bagaimana pengalaman mereka adaptasi ke Jakarta dengan kota besar gitu kan. Kaget nggak dengan budaya ini gitu kan. Ada yang pernah saya bawa mahasiswa dari Kupang ketika program Kampus Merdeka itu dari Muhammadiyah Kupang ya. Kampus apa namanya apa Kristen Muhammadiyah ya. Itu saya ajak ke daerah apa Cirende, Sunda Wiwitan dan belajar mengenai penghayat kepercayaan. Nah, itu mereka kaget. Oh Pak, ada Pak di sini di Jawa kok ada yang masih penghayat kepercayaan? Ya ada, saya bilang gitu kan. Nah, jadi mereka terbuka dan ya saya bilang kau meskipun yang Kristen dari Kupang, jadi tahu dong di Jawa ini ada juga yang orang-orang yang penghayat kepercayaan yang masih bertahan seperti ini gitu kan. Jadi saya kira konteksnya di situ ya, ada level mikro dan level makro di situ. Oke, terima Oke, kasih. ya selalu ada jalan teman-teman, selalu ada jalan asalkan niat dulu untuk progresif gitu ya, untuk peka dengan ketidakadilan lalu mengaitkan dengan kontekstualitas. Itu lebih lanjut mungkin bisa dibahas di pembelajaran kontekstualitas itu. Jadi mengangkat isu-isu sosial dimasukkan ke dalam kelas dengan paradigma ilmu pengetahuan kita sebagai guru apa pasti ada jalan kok itu. Apalagi kalau gurunya benar-benar kreatif dan intelektual publiknya kuat peka gitu. Aku yakin bisa dibicarakan di ruang lingkup mikro dan makro itu tadi. Bagus, saya rasa Pak Rahmat ini mengingat waktu, ini pertanyaan terakhir mungkin ya dari Pak Adi. Pak Adi, silakan Pak Adi. Singkat aja Pak Adi. Ya. Terima kasih Cak Alfian. Selamat sore dan salam sejahtera bagi jamaah pengkaji Jiroj. Perkenalkan, nama saya Adi Farid, guru dari Lamongan. Yang terhormat Pak Rahmat, Bung Anggi, Bung Ferry, Pak Satriwan, dan Bang Iman, selaku jumhur ulama di P2G. Mohon izin saya bertanya dulu ya. Di bagian pembuka tadi, Pak Rahmat memaparkan bahwa ada suatu keniscayaan jika guru itu akan menjadi sebagai intelektual publik. Jadi bukan hanya sekedar sebagai agen kurikulum, sebagai pentransfer pengetahuan yang kerjanya hanya kerja-kerja rutinitas konvensional belaka. Pak Rahmat Rawahu Henry Jiroj menganjurkan dan memprovokasi kita, kaum guru, hendaknya menjadi sosok intelektual publik sebagai passion guru seluruh Indonesia. Kalau boleh saya meringkas bahwa intelektual publik yang dimaksud itu adalah satu, sebagai agen perubahan sosial, dua, sebagai sosok yang memiliki tanggung jawab mendidik siswa sehingga menjadi warga negara yang kritis, kemudian membentuk kesadaran dan peka terhadap isu-isu polek sosbud. Nah, sampai pada titik ini saya berpikir bahwa jika dikorelasikan dengan potret guru Indonesia hari ini, pasca diprank oleh presiden kita, yang mohon maaf, nasib guru kita masih terpinggirkan secara ekonomi, masih kurang dari segi kesejahteraannya, dan masih buta peta jalan karirnya, maka guru kita identik dengan sebuah satire. Profesi guru itu adalah profesi yang fakir dan profesi yang telat mikir. Maka idealisme untuk mencetak guru Indonesia sebagai intelektual publik adalah sebuah keniscayaan.
atau kalau boleh saya bilang adalah sebuah utopia, sebuah idealitas. Tetapi ini akan berbenturan, akan face a face, akan head to head dengan pemerintah, dengan status quo-nya yang menganggap atau mempersepsikan bahwa jika guru menjadi seorang intelektual publik, maka itu adalah sebuah distopia, sebuah mimpi buruk bagi hegemoni pemerintah. Nah, pada fase ini, guru tentunya akan berpikir ulang untuk menjadi seorang atau sosok intelektual publik. Disinilah pemikiran Noam Chomsky patut untuk dikedepankan, yaitu tanggung jawab intelektual dengan pilihan bagi guru untuk menempuh jalan integritas, menyatakan kebenaran dan mengungkap kebohongan. Pertanyaan saya, apakah Pak Rahmat setuju jika saya menganggap bahwa guru sebagai intelektual publik itu adalah sebuah utopia bagi guru, tetapi distopia bagi pemerintah? Serta bagaimana peta jalan yang harus ditempuh dan disusun oleh guru agar utopia ini tidak berubah menjadi distopia. Itu saja mungkin Pak Rahmat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Ini Pak Adi pertanyaannya berat ya. Sebagai senior, sebagai ini salah satu ulama jumhur juga di P2G di Pak Adi. Jadi jadi apa berat di P2G ini kiai-kiai semua nih, Kiai Feriansyah, Kiai Adi Farid nih, Kiai Lamongan ya ini ya. Tahun-tahun 93 Pak Adi udah melanglang buana di pergerakan Surabaya, Malang ya. Saya masih di mana gitu ya, masih masih pakai seragam apa ya, Pak Adi luar biasa. Makasih Pak Adi. Ini ya berat pertanyaannya. Tapi kira-kira gini, ya kemarin Noam Chomsky baru ulang tahun kalau nggak salah ya. Saya baca lihat di Twitter. Nah, saya melihat tidak secara apa ya, mungkin gini, saya dari sisi yang berbeda, tidak melihat ini sebagai sesuatu yang diperadukan atau vis a vis dengan negara gitu ya. Bahwa itu ada konteks yang kemudian eh, ber ber apa ber eh, berkonfrontasi dengan negara pada satu titik, yes. Tapi saya lebih melihat ini sebagai satu proses dialektika gitu ya. Dialektika antara guru dengan negara. Dialektika itu kan artinya bukan hanya semata-mata itu dipahami sebagai vis a vis atau konfrontasi, tapi bagaimana guru sebagai citizen, guru sebagai warga negara, guru sebagai individu dia merespon, terlibat dan bernegosiasi dengan negara gitu ya dalam hal apapun gitu ya, kebijakan kurikulum kah, dalam hal eh, apa eh, tata kelola guru dan kesejahteraan dan seterusnya gitu ya. Jadi pada satu sisi saya melihat ketika bagaimana dalam pandangan Jiro itu guru sebagai guru intelektual publik, sebenarnya saya memandang bahwa eh, guru memiliki kapasitas dan tanggung jawab intelektual untuk membangun peradaban yang lebih demokratis, lebih toleran, lebih respect satu dengan yang lainnya gitu kan, kesetaraan gitu kan. Nah, itu saya melihat pada level yang lebih luas gitu ya. Lebih luas itu artinya dalam konteks konteks yang lebih makro gitu kan. Nah, ketika itu berbicara dalam konteks peradaban yang lebih luas, nah memang salah satu aktornya adalah ada negara di situ, ya kan? Ada state di situ. Nah, bicaranya lebih spesifik apa? Aktornya adalah ada guru, gitu kan, negara, dan sekolah atau dengan society, dengan masyarakat. Nah, itu yang nanti akan bernegosiasi di situ antara guru dengan sekolah, dengan negara, dengan masyarakat. Misalnya, ketika sekarang lagi rame-rame mengenai kesejahteraan yang di prank tadi, kata Pak Adi tadi, itu kan sebenarnya bagian dari negosiasi antara guru dengan negara. Negara bilang itu adalah kenaikan, bahwa ini kenaikan yang udah per tahun 2025 gitu kan. Tapi guru bilang bahwa oh bukan, ini bukan kenaikan gitu kan. Ini adalah akal-akalan ya. Kemarin di tulisannya Pak Saifur Rahman itu disebut dengan gula-gula ya, gula-gula guru. Nah, itu kan bagus sekali penjelasan itu gitu kan. Nah, jadi
eh, pada satu titik menurut saya dia akan bersinggungan dengan negara. Yes, itu adalah sebuah kenyataan. Tapi persinggungan itu adalah bagian dari proses dialektika, negosiasi, dan mungkin adaptasi. Nah, adaptasi apa? Adaptasi itu adalah ketika kemarin selama 5 tahun itu guru-guru ya mau nggak mau dong harus beradaptasi dong dengan guru penggerak lah, dengan apa PMM lah gitu kan. Saya di kampus harus beradaptasi dengan kurikulum Merdeka lah, MBKM lah, anu lah harus dengan aplikasi-aplikasi Siakad lah dan seterusnya. Nah, itu adaptasi kan. Tapi sebenarnya kita juga bernegosiasi gitu kan. Gimana negosiasinya itu? Ini buat apa sebenarnya dengan PMM ini? Itu kan hanya bayangin orang-orang guru-guru banyak yang nggak bisa tidur kalau malam, terutama yang sepuh-sepuh ya udah 50 tahun ke atas yang nggak bisa, yang gaptek lah, yang apalah mereka harus kebayang-bayang dalam PMM lah seterusnya. Itu kan cara mereka sedang bernegosiasi gitu loh. Nah, jadi saya ingin menyampaikan bahwa apa yang dijelaskan oleh Jiro itu adalah dalam perspektif yang lebih ya menuju ke misalnya peradaban yang lebih luas dengan masyarakat yang terbuka, yang toleran, kesetaraan, menghormati keadilan, kemanusiaan misalnya gitu kan. Nah, ketika itu di dalam proses yang itu, proses yang dialektis itu, itu ada negara di situ. Karena mau nggak mau apa negara tetap tidak bisa dilepaskan dalam konteks situ gitu kan. Jadi itu yang kedua adalah buat memang buat negara ketika dalam relasi itu ya itu sesuatu yang apa namanya itu ya distopia oke, tapi mungkin sesuatu yang nah ada resistensi lah kalau kita menyebutnya gitu kan. Misalnya apa ketika muncul perlawanan-perlawanan respon-respon kritis dari gerakan-gerakan guru misalnya dengan kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak tidak apa itu tidak memberikan ruang ya reflektif buat guru gitu kan. Jadi akhirnya kan guru kan dijebak, dipaksa untuk PMM lah, harus upload lah, harus inilah, harus anu lah. Itu kan sama sekali tidak ada ruang untuk refleksi buat guru gitu kan. Untuk apa? Untuk dia aktif, untuk dia terlibat dalam seminar, diskusi, atau untuk mengembangkan potensinya gitu kan, untuk ya kesenian kayak atau budaya atau apa, ya kan? Nah itu kan sebenarnya di situ yang kemudian muncullah perlawanan-perlawanan, respon-respon terhadap guru, terhadap negara bahwa itu dianggap tidak tidak memberikan kebebasan gitu ya. Nah ini yang saya kira seperti itu gitu ya poinnya gitu. Jadi pada level ini tentu menurut saya Jiro memberikan satu semangat yang buat saya adalah sangat-sangat ini ya sangat-sangat epistemologis saya menyebutnya. Karena apa? Karena membawa kita pada posisi yang lebih apa? Lebih terhormat sebenarnya gitu kan. Jadi guru itu adalah guru yang punya semangat intelektual, dia dia punya kemampuan literasi yang bagus, dia terlibat dalam aksi-aksi aktivitas diskusi, menulis jurnal, artikel, kemudian dia terlibat di komunitas membaca, budayawan, seni gitu kan, komunitas intelektual yang mungkin level mikro gitu ya di kampungnya, di sekolahnya gitu kan, sehingga itu bisa menjadi satu yang harapannya adalah ada proses apa namanya semangat intelektualisme itu. Nah, itu yang hilang begitu kan. Itu yang hilang karena ya tadi selama ini guru-guru disibukkan dengan peralihan beban administrasi gitu kan. Jadi menurut saya memang tantangannya adalah memang nggak perlu banyak-banyak ya. Artinya bahwa kalau kita membangun ada sekarang ada berapa juta guru Indonesia, apakah guru-guru mereka menjadi guru kritis, guru intelektualisme semua? Nggak bisa juga. Kita berupaya dalam level yang paling minimal di kelompok-kelompok kita, misalnya di kelas-kelas kita, sekolah kita gitu kan. Karena memang perubahan kan dari hal-hal yang kecil gitu ya. Mengajarkan mereka untuk mengenal literasi, untuk mengenal membaca buku gitu kan. Nah, saya suka tanya di kelas-kelas yang saya isi pelatihan itu. Buku apa yang Bapak Ibu baca terakhir? Oh, ada yang baca tentang novel ini. Ada yang novel Leila Hudori, ada yang tentang novel tentang Nafis. Nah, itu menarik. Berarti itu bu guru bagus tuh. Dia punya kapasitas literasi yang bagus gitu kan. Tapi ada yang baca juga, oh saya baru baca bukunya Pram Pak, saya baru baca bukunya Terelie, oke nggak apa-apa gitu kan. Pak saya baru baca ininya Gus Baha, oke gitu kan. Jadi itu juga bagus. Artinya bahwa, eh, tapi saya tanya juga,
Bapak Ibu terakhir kapan baca bukunya? Baca buku ini Pak, terakhir 5 tahun lalu. Oh, saya bilang puset 5 tahun lalu gitu kan. Terus yang Ibu baca buku apa? Ya buku ngajar biasa Pak, gitu kan. Nah kan itu kan beda ya. Tapi ketika mereka bilang, oh saya baca bukunya ini Pak, Pram, saya baca bukunya Nafis, saya baca bukunya Ahdiat, saya bacanya buku Hamka. Nah, itu kan kemampuan literasinya bagus gitu ya. Jadi saya kira itu Bung Alfian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup menjawab itu. Ya itu memang bagaimanapun ada jalan lah antara mikro dan makro. Kalau nggak ada jalan ya kita buntu nanti. Pasti ada jalan sedikit banyak kita optimalkan. Harapan-harapan itu selalu ada antara distopia atau utopia. Itu biarkan jadi dialektika. Yang penting kita harus tetap mencari harapan itu. Oke, berhubung waktu juga sudah tidak bersahabat teman-teman. Kalau memang diteruskan ya panjang, kita bisa terus nanti di pertemuan berikutnya selama sebulan sampai akhir tahun ini menyambut tahun baru dengan membaca Henry Giraud. Progresif semua ini nanti habis 2024 ini nanti langsung revolusi 2025. Gitu ya. Baik Pak Ahmad, singkat saja Pak Ahmad, singkat saja. Ini terakhir, apa sih intelektual publik itu? Silakan singkat aja Pak Ahmad untuk sebagai penutup. Iya, terima kasih. Intelektual publik itu dalam pandangan Henry Giraud itu adalah kita bisa terlibat pada level-level isu-isu yang diperbincangkan dan itu menyangkut kehidupan orang banyak, soal kemiskinan, ketidaksetaraan, perundungan, toleransi gitu kan, demokrasi gitu ya, kemiskinan. Nah, guru-guru harus mencoba menjelaskan itu juga. Guru-guru harus pada level itu juga gitu loh. Jadi level pertama guru pada level yang instruksional namanya, ya instruksional kurikulum yang dibebankan oleh negara. Oke, itu adalah Anda level pertama itu. Tapi Jiro ingin mencoba menaikkan derajat Anda, gitu ya. Jiro ingin menaikkan derajat level guru pada level kedua, level ketiga. Menjadi apa? Menjadi intelektual publik yang terlibat dalam isu publik, mengajarkan anak-anak pada level yang lebih kritis, lebih progresif untuk membangun kapasitas intelektual, punya masa depan, punya concern dengan keadilan sosial dan seterusnya. Kira-kira itu. Terima kasih. Halo. Nge-freeze dia Alfiannya. Oh iya, kayaknya nge-freeze tuh. Bang Ferry silahkan di closing Bang Ferry. Lagi revolusi kayaknya Bung Alfian. Ya. Ya, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Pak Rahmat Giraud merupakan salah satu tokoh yang memberikan pengaruh yang besar ya di pemikiran tentang guru pendidikan gitu kan, dan bagaimana itu terlibat dengan hal-hal isu-isu sosial, isu-isu politik itu sangat penting gitu. Sehingga kesadaran kritis kita akan adanya kekuasaan yang menginginkan status quo ini tetap berjalan gitu kan, sehingga kita butuh guru yang terus kita ajarkan agar memiliki kesadaran kritis tentang bahwa pendidikan itu tidak netral seperti kata Pak Rahmat tadi. Nah, sehingga upaya kita di P2G adalah menjadikan pendidikan kritis atau pedagogi kritis ini menjadi pendekatan kita untuk bagaimana kita memandang pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan sistem pendidikan kita itu bukan hanya sekedar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi gitu kan, dan itu menjadi rutinitas tanpa adanya keterampilan berpikir kritis kita. Saya kira itu Pak Rahmat, terima kasih. Kang Iman, Kang Angki, Pak Imam juga ini hadir, Pak Adi juga, dan teman-teman yang lainnya. Itu saya kira menuju akhir tahun ini kita hadir P2G untuk menggali pemikiran Henry Giraud ini. Terima kasih semuanya. Mungkin Iman ada yang mau disampaikan atau Kang Anggi? Cukup? Ya, terima kasih semuanya. Selamat sore semuanya. Salam sehat selalu ya. Pak Rahmat, mantap. Yo, makasih semuanya. Selamat sore. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya. Pak Rahmat. Terima kasih Bapak Ibu. Mang Iman jangan lupa tulisan ya. Ya, disiapin tulisannya besok.
Dikit lagi, dikit lagi.